Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Misti Afriani, biasa dipanggil Tiara, dari Prodi Sistem Informasi. Dan sekarang saya adalah mahasiswi semester 1 di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang Ma'rifatul Insan serta tentang etika, moral, dan akhlak manusia. Baik, mari kita membahas tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama yang terdapat di dalam Quran surat Shad ayat 72, yaitu fisik, segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia lain seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lainnya. Lalu ada ruh yang merupakan mental yang dimiliki oleh manusia. Dan yang terakhir ada akal, yaitu hal yang membedakan dengan makhluk lain yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir dan lain-lain. Nah, di dalam proses penciptaan manusia ada 2 proses. Yang pertama ada proses secara alami, dan yang kedua adalah proses secara azali. Proses secara alami yaitu proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang campur tangannya manusia. Nah, kalau manusia secara azali, pemrosesannya adalah penciptaan manusia oleh Allah tanpa campur tangan manusia, karena langsung dari Allah dengan sifatnya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sebagaimana proses penciptaan Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa, yang mana proses penciptaannya tidak dicampuri tangan manusia dan langsung diciptakan dengan sifat-sifatnya. Baik, selanjutnya adalah tujuan diciptakannya manusia. Yang pastinya manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Nah, manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tujuannya adalah menjadikannya khalifah atau seorang pemimpin. Setiap diri manusia memiliki tanggung jawab pemimpin dalam dirinya sendiri, yang artinya harus menjaga diri sendiri, menjaga keluarga. Yang paling besar adalah menjaga dan merawat bumi, sebagaimana Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, dan yang ketiga, manusia dijadikan sebagai manusia yang kuat, manusia yang untuk diuji. Nah, pada hakikatnya manusia di dalam kehidupan pasti memiliki ujian dalam semua urusan, termasuk urusan beribadah kepada Allah. Bahan dasar manusia. Nah, manusia diciptakan oleh Allah berbahan dasar tanah atau sari putih tanah, dan kelak manusia akan menerima ajal atau kematian di dalam Quran surat An'am ayat 1. Nah, isi dasar manusia nih, di dalamnya itu ada roh, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29. Lalu manusia pun mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah berlaku zalim, ingkar, bodoh, lalu mengingkari nikmat, melampaui batas, selalu tergesa-gesa, paling banyak membantah, dan lain sebagainya. Dan lalu musuh manusia. Manusia di dunia ini mempunyai 4 musuh. Nah, di antaranya adalah dunia, lalu hawa nafsu sendiri, lalu ada setan, dan yang ketiga adalah setan manusia, orang yang mengajak keburukan. Dan selain itu manusia juga pastinya punya teman sejati. Nah, ini maksud teman sejati manusia ini adalah orang-orang yang selalu mengajak ke jalan Allah serta orang-orang yang soleh-solehah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika, moral, dan akhlak. Etika sendiri adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak diaktifkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik atau buruk itu adalah akal manusia.
Jika dibandingkan dengan moral, maka etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis. Moral bersifat lokal dan atau khusus, dan etika bersifat umum. Nah, moral sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat, karena itu adalah adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Akhlak berasal dari khuluq, yang artinya perang atau takbiat. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan, dan dapat didefinisikan bahwa akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan, tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Nah, demikian juga akhlak pada dasarnya adalah sifat yang melekat pada diri seorang secara spontan atau diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Misalnya jujur, adil, rendah hati, pemurah, santun, dan sebagainya. Begitupun sebaliknya, apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmunah. Biasa misalnya adalah zalim, dengki hati, lalu dusta, dan sebagainya. Baik buruknya akhlak didasarkan kepada sumber nilai yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Nah, perbedaannya dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakan. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Rasul. Sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat seseorang atau oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula lah nilai perbuatan itu. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Inilah yang menjadi misi diutusnya Rasul, sebagaimana disabdakannya, "Aku hanya diutus menyempurnakan akhlak manusia." Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari akidah dan syariat yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. Apabila akidah telah mendorong pelaksanaan syariat, akan lahir akhlak yang baik, atau dengan kata lain, akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syariat Islam telah dilaksanakan berdasarkan akidahnya. Baik, seperti itulah yang telah kita bahas tentang Ma'rifatul Insan dan tentang etika, moral, dan akhlak. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.